Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat model keputusan antrian MMC GD tak hingga. Kita lihat filenya. Dalam kesempatan ini kita membahas berkaitan dengan model keputusan antrian MMC GD tak hingga berdasarkan model ongkos dengan tujuan mencari jumlah pelayan yang optimal. Kita lihat contoh. Kalau kita tahu lambda 125 pelanggan per jam. Laju layarnya 10 pelanggan per jam. Ongkos pelayanan per pelayan per satuan waktu yang disingkat O besar 1, O1 ya. Ongkos pelayanan per pelayan per satuan waktu. Dalam hal ini O1 dicontohkan Rp11.000 per jam pelayan. O2, O besar 2 ini ongkos atau nilai per pelanggan dalam sistem persatuan waktu. Dalam hal ini contohnya besarnya Rp25.000 per jam pelanggan. Kita bisa mencari jumlah pelayan minimumnya di sini adalah 13 pelayan. Jumlah pelayan minimum ya itu 13 pelayan. Rho yang seperti Anda ketahui itu lambda per cmu. Ekspektasi ongkos total sistem antrian persatuan waktu untuk jumlah pelayan C disingkat EOT untuk MMCGD. Ini merupakan fungsi dari lambda mu C O besar 1, O besar 2. Ini besarnya ini. Ekspektasi ongkos totalnya yang berasal dari ekspektasi ongkos operasi, yaitu fungsi dari C dari O1 dan ekspektasi ongkos jumlah pelanggan dalam sistem. Atau kalau kita lihat EOO, ekspektasi ongkos operasi per pelayan per satuan waktu untuk jumlah pelayan C, itu besarnya adalah C jumlah pelayannya kali O besar 1. Jika ini ya. Ekspektasi ongkos para pelanggan berada dalam sistem persatuan waktu untuk jumlah pelayan C disingkat E besar O besar N, EON, MMCGD. Ini besarnya sama dengan ini. O2 dikalikan ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistemnya. Yang besarnya ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem itu ini. Jadi ini dikalikan ongkos O2-nya. Itu yang berkaitan EON. Jadi ekspektasi ongkos total sistem antrian persatuan waktu untuk jumlah pelayan C itu disingkat tadi EOT.
itu bisa kita hitung. Ya, dengan rumus tadi itu bisa kita hitung, kita bisa buat program perhitungannya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu, yang biru ini ekspektasi ongkos operasi. Ke sana berkaitan dengan ekspektasi ongkosnya, sumbu datarnya ini berkaitan C-nya ya. Jadi kalau kita lihat untuk ekspektasi ongkos operasi ya, itu linear ini. Ekspektasi ongkos operasi untuk jumlah pelanggan. Ini kurvanya yang ini. Makin besar C-nya, makin besar C-nya itu, makin kecil ongkosnya. Sehingga ongkos totalnya itu bisa dilihat di ini. Penjumlahan dari ini, kurva ini, dan kurva ini. Kita lihat ini. Ini menyatakan ekspektasi ongkos totalnya, ekspektasi ongkos totalnya ya ini. EOT-nya itu ini. Sehingga dari sini kalau kita ingin lihat yang minimumnya, ya, kita bisa lihat dari kurva ini yang minimumnya kita dapatkan ya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, untuk jumlah pelayan 13 pelayan, ekspektasi ongkos operasinya ini rupiah per jam. Ekspektasi ongkos jumlah pelanggan sebanyak C itu ini. Jadi EOT-nya itu kita dapatkan sekian ya. Dalam satuan rupiah per jam. Contoh yang lain misalnya untuk yang 19 EOO-nya sekian. Ekspektasi ongkos jumlah pelanggan dalam sistemnya itu sekian. Sehingga totalnya EOT-nya, ekspektasi ongkos totalnya sekian ya. Ini menyatakan ekspektasi ongkos totalnya untuk fungsi dari C, lambda, mu, dan O1, O2. Kalau lihat makin lama, kalau jumlah pelayan makin membesar, EOT-nya makin mengecil. Nah, dari sini kita lihat yang paling kecil mana? Yang paling kecil mana? Oh, di sini sekian, turun lagi. Tapi di sini naik ya. Jadi ini ya ekspektasi ongkos yang paling kecilnya itu ini, yang minimumnya ini. Jadi ini untuk jumlah pelayan 17. Jadi yang optimalnya itu jumlah pelayan optimalnya adalah 17. Jadi kalau kita lihat C yang optimalnya untuk sistem antrean MMC, GD dengan lambda, mu, dan O besar 1, O besar 2, itu kita bisa membuat perhitungannya. Kalau kita lihat C yang optimalnya, COPT, MMC, GD, jumlah pelayan yang optimal untuk sistem antrean ini dengan kondisi lambda, mu, O besar 1, besar 2 ini 17 pelayan. Yang optimalnya C yang optimal itu adalah 17 pelayan. Berapa ekspektasi ongkos total minimumnya?
bisa kita hitung nanti. Kita bisa hitung itu tadi, dari tabel maupun dari perhitungan ini kita bisa lihat ekspektasi ongkos total yang minimumnya untuk sistem ATMCGD dengan lambda mu besar 1 besar 2 ini sekian. 5.112 kali 10 berpangkat 5 rupiah per jam. Ya. Inilah. Dan itu bisa dilihat di sini. Ini di sini menyatakan jumlah pelayan sini ekspektasi ongkos totalnya ini di sini. Ini yang minimum untuk jumlah pelayan 17. Dengan nilai ekspektasi ongkos total minimumnya sekian yang tadi dinyatakan di sini tadi. Yang optimalnya 17 pelayan, ekspektasi ongkos total minimumnya adalah sekian. Alhamdulillah, ini semoga Anda bisa memanfaatkan ini dalam perhitungan penentuan jumlah pelayan optimal sistem antrian MMC Gidita hingga berdasarkan model ongkos. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.